Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 kelas B akan membahas tentang branding partai politik. Di sini kami ada beberapa teman-teman yang juga akan membahas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Randy Erlangga sebagai moderator dari jalannya pembahasan kami nantinya, dan kami juga akan membahas satu persatu. Tapi dari itu saya minta untuk teman-teman kelompok boleh memperkenalkan diri satu. Perkenalkan, nama saya Nova Kristiani. Saya Anissa. Saya dari Kirata Mediani. Saya Hanfi Jansa. Saya Martinus Legani. Saya dari Salamria Jadian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Saya silakan untuk membahas dan memaparkan materinya. Silakan. Baiklah, kita akan membahas tentang branding parpol. Menurut saudari Nova, bagaimana kelompok 1 kelas A dalam penyampaian materi? Dari segi penyampaian materi mereka itu memang sudah bagus dan juga menjadi mengerti. Yang dimana waktu itu kan mereka membahas tentang branding partai politik. Jadi menurut saya pribadi sudah cukup bagus. Baiklah, selanjutnya dari segi menjawab pertanyaan. Kalau dari segi menjawab pertanyaan, waktu itu terdapat 3 orang penanya. Dari yang saya lihat, ketiga penjawab yang menjawab pertanyaan dari penanya, mereka juga penyampaian jawaban yang mereka kasih kepada penanya sudah cukup jelas. Baik dari segi mereka mendapatkan jawaban itu, menurut saya sudah cukup bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, saya akan lanjut. Jadi maksud dan maksud kami tentang branding politik. Jadi dalam kontestasi pemilihan umum, branding politik dari para kandidat menjadi hal yang sangat penting kita ketahui di tahun 2024 ini. Jadi, bagaimana menurut kita terkait branding dari masing-masing paslon? Baik, jadi menurut saya benar apa yang sudah dikatakan oleh saudara Tel, bahwa branding politik itu merupakan satu hal yang penting karena merupakan kunci utama dalam pemasaran, terutama dalam politik. Karena melalui suatu brand politik, terutama partai politik membuat halayak atau masyarakat umum mengenal suatu kandidat tersebut. Jadi dalam konteks pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2024, ketiga pasangan calon yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo dan Gibran, serta Anies dan Muhaimin dan Ganjar Pranowo dan Mahfud, masing-masing pasangan calon ini menggunakan strategi branding politik yang berbeda untuk membangun citra politik mereka di media sosial seperti Instagram dan Twitter. Prabowo dan Gibran menggunakan branding politik yang fokus pada simbolis dan identitas yang unik. Mereka menggunakan warna kostum yang terang seperti warna biru dan menetapkan ciri khas mereka yang biasa disebut dengan istilah gemoy, serta teknologi artificial intelligence dalam foto-foto mereka. Gibran juga dikenal dengan gaya komunikasinya yang ceria dan optimis dalam menjawab isu-isu politik. Jadi tujuan utama dari branding politik pasangan ini adalah untuk menarik generasi muda yang memiliki semangat terbuka, ceria dan optimis untuk melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya. Sementara itu, untuk Anies dan Ganjar, mereka menggunakan branding politik yang lebih fokus kepada para identitas dan keterkaitan dengan masyarakat. Jadi untuk Anies Baswedan membangun citra politik sebagai pemimpin yang bekerja keras dan memiliki berbagai capaian kerja ketika dirinya menjabat sebelumnya. Untuk Ganjar Pranowo sendiri memiliki citra politik sebagai pemimpin yang merakyat dengan orientasi utama pembuatan kebijakan dan program kerja yang berfokus pada masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Fahmi, saya silakan. Baiklah, selanjutnya bagaimana menurut Rido pada partai politik yang dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan pemilih melalui branding? Yang sebagai ketahui, partai politik di sini dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan pemilih
melalui branding dengan mengembangkan visi dan misi yang jelas serta konsisten mencerminkan nilai-nilai yang penting bagi para pemilih. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif di berbagai platform, memastikan bahwa pesan partai selalu dan aspirasi masyarakat tersampaikan. Pemimpin partai memainkan peran kunci dalam branding yang dimana mereka harus menampilkan integritas, kejujuran dan karisma yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan para pemilih. Konsistensi dalam tindakan dan pernyataan anggota partai juga penting dalam menjaga citra untuk yang dapat diandalkan para kandidat tersebut. Yang dimana di sini partai juga harus aktif dan berinteraksi dengan para pemilih melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Di mana di sini dapat menciptakan dialog yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan serta yang dapat serta kekhawatiran masyarakat lah. Di mana di sini transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas atas tindakan partai adalah kunci untuk membangun visual kuat seperti logo, warna maupun simbol yang dapat mudah dikenali. Di mana di sini harus juga digunakan secara konsisten di semua materi kampanye untuk menciptakan citra yang komprehensif dan profesional. Di sini kolaborasi dengan tokoh masyarakat pun juga penting, maupun tokoh masyarakat, influencer yang dapat dipercaya bagi para pemilih untuk menaikkan kredibilitas partai. Selain itu, kerjasama dengan organisasi masyarakat dan komunitas menunjukkan komitmen partai terhadap isu lokal, dan dengan strategi branding yang efektif, partai politik dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan para pemilih secara berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya serahkan kepada Devira. Baik, terima kasih kepada Ridho. Di sini saya akan melanjutkannya. Dunia politik merupakan keadaan bersifat dinamis dan kompetitif. Contohnya, pada pemilu tahun 2024 ini. Menurut Saudari Dea, strategi branding politik seperti apa yang bisa diterapkan untuk menarik pemilih mengambang dan meyakinkan mereka tentang keunggulan platform dari kandidat dan partai politik di tengah tentang isu politik saat ini? Baik, terima kasih kepada Vira. Strategi branding politik yang efektif untuk menarik pemilih mengambang dan meyakinkan mereka untuk memilih kandidat atau partai politik sangatlah penting. Seperti yang tadi disampaikan tadi bahwa pemilih mengambang. Pemilih mengambang ini adalah pemilih yang tidak memiliki afiliasi kuat dengan partai politik ataupun juga dengan kandidat dan cenderung fleksibel dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik dan juga kandidat memerlukan strategi yang efektif bagaimana cara mereka untuk meyakinkan pemilih mengambang ini agar bisa memilih mereka pada saat kontestasi pemilihan umum. Strategi yang pertama yaitu kandidat dan juga partai politik harus membangun identitas dan pesan yang jelas secara konsisten, di mana pesan-pesan ini dapat berupa visi misi, program kerja, dan nilai-nilai utama dari para kandidat atau partai yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Adapun konsistensi dari partai politik dan juga kandidat dalam menyampaikan pesan ini adalah harus membangun kepercayaan dan menanamkan citra yang kuat di benak pemilih. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan yang autentik dan transparan. Pemilih pengambang seringkali skeptis terhadap janji-janji politik yang terkesan kosong. Melalui keterbukaan dan kejujuran dalam mengomunikasikan latar belakang, rekam jejak, dan rencana kerja dari para kandidat ataupun juga partai politik, pemilih akan lebih terpercaya dan tergerak untuk mendukung kandidat dan juga partai politik tersebut. Pemilih pengambang juga lebih mempercayai para kandidat atau juga partai politik yang memiliki track record yang nyata dalam menyelesaikan masalah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, branding politik harus dibangun oleh fondasi yang kuat serta kinerja dan prestasi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu membangun koneksi personal dan melibatkan pemilih secara langsung. Adapun dalam hal ini, para kandidat dan juga partai politik dapat melakukan kampanye secara langsung ataupun debat terbuka serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga
kandidat dan juga partai politik dapat membangun hubungan yang lebih dekat serta dapat memahami aspirasi apa serta kebutuhan apa dari pemilih mengambang tersebut. Kemudian, branding politik harus dibangun dengan mempertimbangkan aspek yang berkelanjutan, di mana pemilih mengambang cenderung lebih loyal pada para kandidat dan juga partai politik yang konsisten dalam memegang prinsip serta menjalankan rencana kerja jangka panjang. Oleh karena itu, branding politik ini tidak boleh hanya berorientasi pada momen pemilu saja. Harus dipikirkan supaya berkesinambungan dalam membangun kepercayaan serta hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Dan terakhir, dalam menghadapi isu politik atau black campaign dilakukan, para partai politik dan juga kandidat harus menyikapi permasalahan tersebut dengan cara yang positif dan konstruktif, di mana menyerang balik partai politik atau kandidat yang melakukan isu politik atau black campaign menciptakan persepsi yang negatif di mata masyarakat. Sebaliknya, para kandidat dan juga partai politik harus menghadapi isu-isu politik tersebut ataupun kampanye negatif yang dilakukan dengan cara yang tenang, bijaksana, dan mengutamakan substansi secara fakta dan akurat. Dengan demikian, pemilih mengambang akan menghargai integritas serta kemampuan dari partai politik serta kandidat tersebut dalam menangani situasi isu politik atau kampanye negatif. Dengan demikian, strategi branding politik yang efektif dari partai politik serta juga kandidat membutuhkan perencanaan yang matang, eksekusi yang konsisten, dan komitmen yang selalu bersikap otentik dan transparan. Dengan menerapkan strategi tersebut, kandidat dan partai politik lebih mampu meyakinkan pemilih mengambang untuk memilih kandidat dan juga partai politik tersebut dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, setelah teman-teman dengar tadi dan bisa teman-teman lihat bahwa teman-teman dari kelompok kami telah membahas dan juga ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan teman-teman kelompok kami. Jadi kesimpulan dari teman-teman yang telah disampaikan tadi itu bahwa branding politik merupakan strategi penting bagi partai kandidat untuk membangun persepsi positif di kalangan pemilih. Itu baik itu dari komponen sosial dan branding politik yang dimana meliputi identitas visual, ya, komunikasi, penyampaian pesan, dan pembentukan karakter. Partai politik itu merupakan produsen produk yang politik yang harus berinteraksi dengan masyarakat sebagai konsumen politik. Hubungannya yang terjalin perlu didasarkan pada komunikasi, pertukaran ide, dan pembangunan kepercayaan jangka panjang untuk mempertahankan eksistensi partai politik. Marketing politik sesuai dengan mata kuliah kita itu, marketing politik ialah suatu konsep permanen yang harus dilakukan terus-menerus oleh kandidat dalam membangun kepercayaan melalui proses jangka panjang. Pendekatan dari marketing politik tersebut itu muncul sebagai pendekatan baru dalam ilmu politik yang mampu menjawab kebutuhan strategi yang dapat menghasilkan kemenangan dalam pemilu. Baik itu dari kesimpulan dan juga pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang untuk dipahami. Kami minta maaf dari kelompok 1 kelas B. Sekian dari kami. Terima kasih.